Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Walaupun keadaan saat ini mungkin kita masih belum bisa berkumpul di tempat ini, tapi marilah kita pada saat ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita akan menyembah Dia, karena sungguh Tuhan Yesus luar biasa dalam hidup kita. Bapa yang baik, pada saat ini Tuhan, ini kami setiap anak-anak-Mu Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapa, terimalah setiap persembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, karena sungguh kami ini hanya sebagai manusia biasa ya Bapa. Tapi inilah pujian, penyembahan kami berikan hanya seutuhnya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih Roh Kudus, urapilah setiap kami. Haleluya Yesus. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Sekali lagi naikkan pujian ini. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Haleluya Yesus, inilah persembahan kami Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian.
pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur kami naikkan bagimu. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Haleluya, Yesus Tuhan. Inilah persembahan kami, inilah pujian kami Tuhan. Syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik bagi hidupku Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Walau kami berjalan dalam lembah yang kelam Tuhan, tapi satu yang kami tahu Tuhan, bahwa Engkau beserta dengan kami. Walaupun saat ini Tuhan, keadaan saat ini Tuhan sangat-sangat tidak mendukung bagi kami, tapi itu tidak menghambat kami untuk beribadah kepada Engkau Tuhan. Tidak ada satupun yang menghalangi kami untuk memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau yang ada di
Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidup. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya Yesus, terima kasih Yesus. Engkau besar Tuhan, Engkau ajaib, oh Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Walau 1000 rebah Tuhan di sisi kami, walau 10.000 rebah kiri kami Tuhan, tapi Engkau selalu beserta dengan kami. Satu hal yang kami percaya Tuhan, di saat kami berjalan dalam lembah yang gelap, tapi kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus selalu menyertai kehidupan kami. Haleluya Yesus. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan
kasih setiamu ya Tuhan. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Oh, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Shalom, berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan. Biar kita tetap selalu bersuka cita di tengah-tengah kondisi yang tidak memungkinkan, karena kita percaya Allah turut bekerja sama dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Segala peristiwa yang terjadi, tidak ada satupun yang tidak diketahui Allah. Dan Allah yang telah mengizinkan semua terjadi ini, tentu ada maksud-maksud yang terbaik di balik keadaan yang memungkinkan kita untuk bertanya, apakah itu kebaikan bagi kita? Tapi percayalah dan tetap bersuka cita, Allah kita adalah Allah yang baik, yang tidak pernah merancangkan kecelakaan atas setiap kita. Bahkan Allah adalah Allah yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita, sesuai dengan rencananya, bagi setiap orang yang terpanggil, yang mengasihi Dia. Puji Tuhan. Sebelum kita masuk kepada renungan firman Allah pada ibadah yang begitu indah yang diberkati Tuhan ini, saya ingin mengungkapkan satu pernyataan seperti yang diungkapkan oleh seorang hamba Tuhan yang bernama Samuel, yang tertulis dalam 1 Samuel pasal 12 ayat 23.
Mengenai aku, jauhlah daripada untuk berdosa kepada Tuhan. Dengan berhenti mendoakan kamu, aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Ini adalah kewajiban bagi setiap hamba-hamba Tuhan, khususnya yang telah diangkat oleh Tuhan untuk menjadi penjaga-penjaga bagi kawanan domba-domba Allah, untuk selalu mendoakan. Ada satu hal yang harus disadari, kalau kita berhenti mendoakan akan domba-domba gembalaan yang dipercayakan Tuhan untuk digembalakan, ada suatu kehidupan yang dikatakan berdosa kepada Allah. Tidak hanya mendoakan untuk selalu senantiasa dibawa kepada hadirat Tuhan setiap kawanan domba-domba Allah dalam pelindungannya, untuk selalu senantiasa hidup dalam penyertaannya, terlebih juga diajarkan bagaimana harus mengajar yang dikatakan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Seturut seperti yang dikatakan dalam kitab Yeremia pasal yang ketiga ayat 15. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Jadi pengangkatan gembala-gembala itu bukan atas inisiatif kehendak manusia, tapi Allah sendiri. Dan terus orang yang telah diangkat oleh Tuhan harus memperlengkapi diri dengan sikap yang terus mau belajar untuk selalu minta hikmat dan pengetahuan Allah, agar pengajaran yang baik dan lurus itu benar sejalan seperti yang Allah kehendaki. Puji Tuhan, kiranya saudara juga mendoakan saya agar saya boleh tetap ditemukan dan dijadikan oleh Tuhan gembala-gembala sesuai dengan segala kehendaknya. Amin. Hari ini kita akan mengawali di dalam doa, menyerahkan seluruh pemberitaan firman Allah ini kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau menolong hamba-Mu, Engkau mengurapi hamba-Mu, Engkau memperlengkapi dengan segala hikmat yang datang dari Allah, sehingga dalam segala hal iman kami tidak bergantung pada kekuatan hikmat manusia, tapi pada kekuatan Allah, sehingga hamba tidak datang dengan kata-kata hikmat dari manusia untuk meyakinkan semua orang, tetapi hamba boleh datang dengan kekuatan roh untuk berkata-kata seturut seperti yang Engkau mau untuk hamba bertutur kata. Kuasai sepenuhnya, sehingga jangan izinkan segala kehendak manusia yang mengambil alih dalam setiap perkataan-perkataan yang terucapkan, tapi semua terkontrol dalam kehendak-Mu untuk hamba boleh bertutur, berkata-kata seturut yang Kau mau. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau yang selalu beserta dengan kami adalah Allah yang setia. Dengar doa kami ya Tuhan, kami mempercayai Engkau memberkati setiap kami semua yang mendengarkan firman Allah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pada kesempatan yang indah ini, dalam ibadah yang diberkati Tuhan ini, saya akan memberi tema perisai hidup. Perisai ini untuk di masa lampau itu tidak ada sesuatu yang asing. Semua sudah menjadi fenomena yang dapat dilihat dalam keseharian. Bagaimana perisai ini difungsikan untuk memberikan pelindungan bagi dirinya dari serangan-serangan musuh yang akan membunuh mungkin, yang menghancurkan. Semua dapat teratasi bila mana perisai itu boleh senantiasa menjadi benteng atau temeng dalam hidupnya. Menurut Kamus Bahasa Indonesia atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, perisai itu terdiri dari lempengan baja mungkin atau besi yang tipis yang memberikan sebuah pelindungan bagi serangan-serangan musuh yang akan menyerangnya. Kita ketahui di dalam kitab Efesus pasal yang ke-6, akan saya bacakan renungan firman Allah ini. Di dalam kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-18 dikatakan demikian. Dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-16 maksud saya, Efesus 6 ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua api dari si jahat. Dalam segala keadaan Rasul Paulus menasihati
pergunakanlah perisai iman. Betapa pentingnya perisai iman itu selalu senantiasa ada dalam setiap kita untuk melindungi dari si jahat dengan segala usaha dan upayanya yang dia kerjakan setiap waktu, setiap saat. Namun kalau kita mempergunakan perisai hidup dalam setiap kita dalam segala keadaan, maka dari segala niat si jahat itu tidak akan pernah dapat menghancurkan kita. Kita tahu musuh yang kita hadapi dikatakan dalam suratnya Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, bukan daging dan darah, bukan manusia, tapi roh-roh penghulu di udara, roh-roh yang jahat, yang penuh dengan segala kelicikan dan tipu daya. Atau sebab itulah dia akan berusaha dengan segala cara untuk menghancurkan kita. Namun Tuhan sudah memperlengkapi setiap kita perisai hidup agar kita mempergunakan perisai hidup itu supaya kita terlepas dari serangan-serangan musuh dari yang disebut si jahat itu. Musuh yang kedua adalah diri kita sendiri. Yang dikatakan dalam kitab Yakobus. Bagaimana dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 14 sampai 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melakukan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Kehendak manusia yang disebut manusia lama ini, saudaraku, masih muncul keinginan-keinginan yang di dalamnya akan mempengaruhi dan menyeret kita untuk kita pada akhirnya berbuat dosa. Artinya hidup di luar kehendak Allah. Artinya hidup di luar firman kebenarannya. Dan seiring waktu kalau kita tetap terus hidup di luar firman-Nya, keinginan-keinginan yang diseret yang menghasilkan dosa pada akhirnya akan membuahkan kematian. Dan ini yang harus kita bentengi diri kita dengan perisai iman. Nanti kita akan belajar apa itu yang dimaksud perisai hidup itu. Sekarang kita akan perhatikan, saudaraku, di dalam kitab Ayub pasal 15 ayat 33, saya akan bacakan. Mereka menghamilkan bencana dan melahirkan kejahatan dan tipu daya di kandung hati mereka. Kitab Ayub menjelaskan bahwa di dalam hati yang tidak hanya ada keinginan yang dirinya diseret, yang terpikat olehnya untuk berbuat dosa, digambarkan seperti orang yang hamil. Dan hamil ini, saudaraku, menunggu waktu, mendatangkan bencana, dan akhirnya melahirkan kejahatan dan tipu daya yang sebelumnya sudah dikandung dalam hati mereka. Kita perlu membentengi diri kita dengan perisai hidup agar kita tidak terkena dari segala senjata-senjata musuh itu yang pada akhirnya menghancurkan kita. Allah adalah Allah yang baik. Dia tidak pernah merancangkan kecelakaan. Dan Allah yang baik, Dia sudah memberikan pengertian. Dia sudah memberikan firman kebenarannya. Dan lewat pengertian firman kebenarannya, kita harus menyadari pentingnya perisai hidup itu selalu senantiasa melekat dalam hidup kita. Dan sementara kita selalu mempergunakan perisai hidup melekat dalam diri kita, saya percaya sesuai dengan firman Allah, kita tidak akan dapat dipatahkan, dihancurkan, digagalkan, terlebih-lebih untuk kita dibinasakan oleh yang namanya si jahat itu. Pada petang yang berbahagia, pada hari yang begitu indah, Tuhan memberkati setiap kita, karena Dia mengasihi kita. Dengarkanlah firman Tuhan, agar kiranya firman Allah ini boleh memberikan damai sejahtera, sukacita, dan boleh memberkati setiap kita semuanya. Sekarang kita akan pelajari apa itu perisai hidup itu. Perisai hidup yang dikatakan di dalam kitab Kejadian pasal 15 ayat yang pertama,
Allah yang memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim. Dia menampakkan diri dan berfirman, akulah Allah yang disebut perisai hidup itu. Saya akan bacakan agar semua saudara dapat mengikutinya dengan baik dalam kitab Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang pertama. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Perisai hidup ini adalah perisai di mana kita akan menjalani hari-hari hidup kita di dalam perlindungannya, dalam kekuatannya. Allah telah berfirman kepada Abraham yang dikatakan, akulah perisaimu. Menyadari dan menyadarkan kepada Abraham yang juga memberikan suatu kesadaran bagi kita. Selama kita menjalani hidup dalam dunia ini, kita tidak pernah lepas dari yang namanya si jahat. Oleh sebab itulah Tuhan mengingatkan kepada Abraham dan kepada kita semua untuk selalu senantiasa kita memiliki dan menjalani hidup dengan perisai hidup dalam setiap kita. Apa artinya saudaraku? Untuk senantiasa selalu dalam perlindungan Tuhan. Minta agar kiranya Allah yang di sumber kekuatannya itu boleh senantiasa menyertai kehidupan orang-orang yang percaya. Di dalam Mazmur pasal 115 ayat 9 saya bacakan dalam firman Tuhan, hai Israel, percayalah kepada Tuhan, dialah perisai mereka. Di sini dikatakan di dalam Mazmur 115 ayat 9 untuk orang Israel. Siapa yang Israel? Adalah keturunan Abraham. Kita juga adalah keturunan Abraham yang dikatakan dalam Galatia 3:29. Siapa yang telah menjadi milik Kristus? Dia adalah keturunan Abraham. Sebagaimana Allah menampakkan diri dan menyatakan, akulah perisaimu. Demikianlah kita sebagai keturunan Abraham menjalani hidup dalam sehari-hari kita untuk tidak pernah memasang jarak dengan Tuhan. Untuk kita tidak berjauhan, tapi senantiasa selalu dekat dan menyadari bahwa kita tidak memiliki kemampuan kekuatan tanpa perlindungan Tuhan yang telah menyatakan dirinya sebagai perisai hidup. Nah, kita menyadari semua itu tidak pernah lepas apa yang namanya peperangan. Dan kalau kita menjalani dalam peperangan hidup yang kita jalani tidak mempergunakan perisai yang Tuhan katakan, akulah perisai itu, memperlengkapi diri dan kekuatannya untuk senantiasa selalu dekat, tidak memasang jarak dengan Tuhan, selalu menyadari akan keterbatasannya, untuk selalu minta kekuatannya. Saya percaya setiap hari kita akan terus mengalami kemenangannya. Tidak akan pernah kita mengalami kekalahan seperti pengalaman Daud yang dikatakan dalam kitab sucinya. Setiap hari Daud selalu mengalami kemenangannya. Inilah yang Allah kendaki. Dan itu pula yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. 2 Korintus pasal 2 ayat 14. Untuk kita selalu bersyukur kepada Allah, yang oleh karenanya kita selalu, kata selalu digarisbawahi, untuk dibawa di dalam jalan kemenangannya. Dan hidup ini tak pernah lepas menghadapi masalah, tak pernah lepas menghadapi yang namanya persoalan, tak pernah lepas yang namanya menghadapi setiap tantangan, menghadapi sulitnya kehidupan, belum lagi kerap kali ditunggangi oleh yang namanya si jahat. Dengan yang kata kita hidup dalam peperangan. Dan kalau kita tidak melengkapi diri dengan perisai hidup ini, kita dengan mudah untuk dapat dikalahkan, dihancurkan dalam hidup kita ini. Sebab itulah di dalam kitab Yeremia pasal 46 dikatakan, Yeremia 46 ayat ketiga, siapkanlah perisai iman, majulah untuk bertempur. Bukan satu pribadi yang cengeng, satu pribadi yang akhirnya senantiasa untuk melangkah dengan ketakutan, tetapi dengan memperlengkapi diri dengan perisai hidup. Kita tidak perlu lagi dilengkapi dengan ketakutan. Kita percaya Allah yang telah berfirman, yang telah memberikan anugerahnya, kasih setianya kepada Abraham, yang telah berjanji, yang telah menggenapi itu, dia juga yang akan menggenapi
semua yang dikatakan firman-Nya kepada setiap kita, orang-orang keturunannya yang telah dijanjikan dengan sumpah oleh Allah kepada kita. Maka dari itulah kita selalu senantiasa mau dekat sekali lagi. Bagaimana hubungan kita? Kekuatan apa yang kita pakai? Kita tidak akan lagi memakai kekuatan apapun. Walaupun semua itu menjanjikan, kita mau belajar seperti sang pemazmur. Aku layangkan mataku, dari manakah datangnya pertolonganku? Bukan dari gunung ini, bukan dari gunung itu. Tapi dengan yakin kita berkata, pertolonganku dari Allah pencipta langit dan bumi. Yang dikatakan penjaga Israel tidak pernah terlelap. Dalam Mazmur 121 dikatakan begitu jelas untuk mengajarkan kepada kita selalu senantiasa mempergunakan perisai hidup itu. Untuk kita maju dalam peperangan, dan kita boleh berkata dengan kata-kata iman seperti dikatakan Mazmur 118 ayat ke-17, aku tidak akan mati tapi aku hidup dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Sekalipun kondisi semuanya itu sudah tidak ada nuansa kehidupan karena semua telah dilingkupi dengan suasana kematian, tetapi dengan mempergunakan perisai hidup yang senantiasa mengandalkan Allah, maka kita percaya kita akan dapat mengalahkan semua, dan kita berkata, aku tidak akan mati tapi aku hidup dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Dikatakan di dalam firman Allah bagaimana keberadaan kehidupan dari kita, tidak lebih kita ini daripada debu yang lemah. Di dalam kitab Ayub pasal yang ke-16 ayat 12 saya akan bacakan. Aku hidup dengan tentram, tetapi ia menggelisahkan aku ditangkapnya pada tengkukku, lalu dibantingnya, dan aku ditegaknya menjadi sasarannya. Di sini dikatakan bagaimana kita akan dibanting, kita dihancurkannya. Kalau kita tidak memiliki kekuatan, kita yang akan dihancurkan. Maka Paulus pernah berkata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu datang dari Allah di dalam bejana tanah liat. Dan Paulus menggambarkan bejana tanah liat itu menunjukkan kerapuannya, menunjukkan ketidakberdayanya. Tetapi di tengah-tengah keberadaannya, dia tidak mudah untuk dibanting, dia tidak mudah untuk dihancurkan, dia tidak mudah untuk dipatahkan. Karena ada kekuatan Allah yang di dalamnya, yang menjadi perisai hidupnya. Maka di dalam kitab Yesaya 21 ayat 5 berkata, hai para panglima, siaplah bertempur, minyakilah perisaimu. Kita perlu senantiasa hidup dalam pengurapan minyak yang Allah curahkan dalam mengurapi setiap iman kita. Jangan sampai kita seperti Saul yang tertulis dalam 2 Samuel 1 ayat 21. Yang dikatakan perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Artinya saudaraku, hidup yang tidak di dalam pelindungan Allah, mengandalkan kekuatannya. Dan kita tahu firman Allah mengatakan bagaimana hari-hari hidup Saul pada akhirnya. Dia dikalahkan, dia dihancurkan. Dan sungguh itu di luar dari segala rencana Allah. Oleh sebab itulah perisai hidup harus ada dalam setiap kita, untuk kita selalu senantiasa mau diurapi, untuk diminyaki oleh Allah, untuk senantiasa kita membangun persekutuan dengan Dia, untuk dekat dengan Dia. Dan Allah yang telah berfirman, akulah perisai hidup, tidak akan pernah meninggalkan kita, dan Dia yang akan senantiasa memberikan kemenangan di tengah-tengah segala kesulitan apapun. Bagian yang kedua, apa perisai hidup itu? Perisai hidup tidak lain adalah firman Allah. Dia akan menerangi setiap kita. Dalam Mazmur 119 ayat 105, bahwa firman-Mu itu terpelita, sulu dan terang bagi jalan-jalanku. Kita perlu memperlengkapi diri dengan perisai hidup, dengan terang, pelita, sulu yang tidak lain dari firman Allah. Sehingga kita melalui firman Allah ini diterangi, selalu menjadikan pelita bagi setiap langkah-langkah kita. Maka demikian kita dapat untuk menjaga hati kita dari segala bentuk tipu daya, dari segala bentuk kelicikan-kelicikan dari si jahat itu.
Karena kadang-kala si jahat itu datang tidak memakai kekuatan, tapi dia kadang-kadang menyelinap dengan cara-cara yang licik. Kalau perlu dikatakan dalam surat Paulus pada jemaat di Korintus, dia akan datang menyamar seperti malaikat terang. Kalau kita tidak mampu membedakan itu semua melalui terang firman Allah, maka kita akan gampang untuk disesatkan dengan cara-cara yang kelihatannya baik, tapi semua itu akhirnya menghancurkan. Oleh sebab itulah kita perlu membentengi diri kita dengan perisai hidup dari firman Allah, untuk senantiasa kita mempelajari. Allah telah memberikan firman-Nya tertulis, bukan hanya untuk hamba-hambanya, yang di dalamnya diperlengkapi pengertian dan pengetahuan untuk diajarkan jalan yang baik dan lurus itu. Tapi setiap kita semua perlu juga belajar membaca, merenungkan firman Allah. Dan demikianlah maka kita memperlengkapi diri dengan perisai hidup itu, sehingga kita mampu untuk menjaga hati kita seperti dikatakan Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar air kehidupan. Dengan kita mampu membentengi diri dengan perisai hidup lewat terang firman Allah, kita senantiasa dapat terkontrol dengan baik. Kerap kali dalam kehidupan kita, ada banyak yang kita mungkin tidak suka dengan perbuatan-perbuatan dari seseorang, yang dikatakan dalam Yudas pasal yang pertama 23. Untuk kita, saudaraku, membenci perbuatannya, tapi tidak membenci orangnya. Kerap kali kita kebablasan, sehingga pada akhirnya kita tidak hanya membenci perbuatannya, orang-orangnya pun dibenci. Dan ini bahaya, saudaraku, yang pada akhirnya mentenggelamkan orang itu untuk masuk dalam jebakan-jebakan yang menyesatkan. Pentingnya selalu senantiasa firman Allah boleh menjadi perisai hidup kita. Saya mengenal seseorang, bagaimana seseorang itu terlukai. Seseorang itu boleh dikatakan dibuat menjadi kecewa banget deh. Bagaimana tidak menjadi kecewa banget? Dia mengasihi orang yang dia kasihi, dan orang yang dia kasih itu, saudaraku, dia membalas air susu dengan air toba. Dari keberadaannya yang sangat-sangat prihatin, yang perlu untuk dibelas kasihani, angkatnya tidak hanya dibuat orang itu menjadi orang yang ngontrak cukup lama waktunya, tapi dibelikan sebidang tanah, sertifikat atas nama orang itu, dibangunkannya suatu bangunan di atas tanah itu. Dan saya mengenal orang itu, bagaimana dia telah mengorbankan waktunya, tenaganya, keuangannya, sehingga akhirnya bangunan itu berdiri. Betapa senang pada kala orang-orang yang dikasih itu boleh tinggal di rumah itu. Tetapi selang berapa lama, orang itu yang dikatakan seperti yang saya tadi katakan, susu di belas air toba, dia berbuat sesuatu yang menusuk dari belakang. Dan pada akhirnya tentu sebagai manusia kecewa, timbul perasaan tidak suka. Dan kalau tidak dibentengi dengan perisai hidup, bisa tumbuh kebencian, bisa tumbuh kepahitan, yang pada akhirnya itu semua akan menjerumuskan dan menghancurkan. Tapi puji Tuhan, saya mengenal orang itu, dia tidak sampai tenggelam dalam suasana yang parah, sekalipun dia kecewa banget. Tetapi saya kenal orang itu, dia tetap mampu mengontrol dirinya untuk tidak hidup dikuasai dengan akar kepahitan, untuk benci. Dia tetap mampu memilah mana yang harus dibenci, yaitu perbuatannya, tetapi tidak orangnya. Dalam surat Yudas yang pertama 23, yang dikatakan, selamatkanlah mereka dari segala perbuatan yang tidak baik, dan bencilah bagian mereka. Dengan lain kata, saudaraku, jangan sampai kebablasan dan segala bentuk mungkin ketawaran hati, kekecewaan dalam kita menjalani hidup sesama kita, dalam keluarga kita, di dalam berbagai-bagai aktivitas kita. Kita mampu terkontrol untuk kita tidak tertipu oleh segala tipu daya dari si jahat itu. Melalui perisai hidup
yang tidak lain adalah firman Allah yang mampu mengontrol hati kita, saudaraku, dari segala kejahatan. Untuk tetap terus hati kita dijaga dengan segala kewaspadaan, supaya dari situ tetap terpancar air kehidupan. Kita mampu menjaga hati kita, jangan sampai dirusak oleh roh iri hati. Dikisahkan dalam firman Allah, pada saat Daud mengalahkan Goliat, suatu keberadaan yang sudah menolong bangsa Israel umumnya, khususnya Raja Saul, untuk tidak dipermalukan dari tantangan-tantangan dari si orang yang namanya Goliat itu. Bagaimana Daud telah menolong orang Israel, telah menyelamatkan dari rasa malu yang dialami oleh Saul. Tentu semua karena Tuhan yang sudah memberikan kekuatan urapan yang luar biasa kepada Daud. Tetapi apa yang terjadi pada saat perempuan-perempuan orang Israel menaikkan pujian, nyanyian, bahwa Saul membunuh beribu-ribu, tetapi Daud berbunuh berlaksa-laksa. Nyanyian ini, saudaraku, nyanyian yang mengusik hati Saul, sehingga akhirnya dia punya suudon, punya prasangka buruk, berpikir negatif. Nanti jangan-jangan Daud bisa mengambil kedudukannya menjadi oposisi. Nanti Daud pada akhirnya tidak lagi akan menghormati dirinya. Padahal itu perasaan-perasaan yang timbul dari hati yang licik, yang jahat itu. Dan perlu kita jaga melalui terang firman Allah sebagai perisai hidup. Kitab Yeremia berkata bahwa hati itu lebih licik dari segala apapun yang ada. Tapi hati yang licik itu dapat dikendalikan dengan baik kalau kita mempergunakan perisai hidup, yaitu firman Allah, sehingga tidak ada benih-benih roh iri hati. Dan kalau ada benih-benih iri hati, saudaraku, muncul yang pada akhirnya ingin membunuh, baik secara langsung mungkin secara fisik, bisa juga dia membunuh yang sebut pembunuhan karakter. Ada banyak dalam kitab suci oleh karena iri hati dia merancang kejahatan, menciptakan opini, menfitnah, walaupun yang dikatakan itu benar, tetapi saudaraku, itu telah diadakan sesuatu hal untuk mempengaruhi banyak orang, dengan tidak lain adalah untuk menghancurkan orang itu. Bagaimana Saul pada akhirnya dia berusaha, dia berjuang untuk membunuh Daud. Semakin tenggelam dia, semakin jauh. Kenapa? Karena perisai hidup itu sudah terlepas dari kehidupan yang namanya Saul itu. Karena tidak lagi ada terang firman Allah, maka seluruh gagasannya, selalu pikirannya hanya terdiri dari keinginan-keinginan yang diseret, yang terpikat, yang akhirnya melahirkan dosa dan membawa kematian. Inilah pentingnya hidup kita mempergunakan perisai hidup dari firman Allah, agar setiap kita boleh selalu senantiasa terlindungi dari segala yang jahat. Saya tidak akan perpanjangkan, satu hal lagi saya katakan. Bagaimana akan pada waktu dia melihat ada pakaian siniar, ada emas yang seharusnya dikhususkan buat Tuhan, tapi telah diambilnya, terpikat, terseret. Dengan lain kata, tidak lagi berpedoman kepada firman Allah. Seperti yang dikatakan, dampaknya itu tidak main-main. Tuhan berkata, kita akan menjadi lemah, akan menjadi kalah. Yang dikatakan, tidak akan mampu bertahan menghadapi musuhmu. Menghadapi air yang dipandang ringan, yang dipandang sepele, tetapi ternyata mampu mengalahkan orang Israel yang telah hidup dalam kemenangan yang luar biasa. Yang masih teringat tidak terlalu lama itu, tembok Yeriko telah dibuat runtuh. Tetapi kitab suci berkata, terhadap kerajaan yang kecil dikalahkan. Kenapa? Bukan karena hebatnya Yosua, bukan karena hebatnya tentara orang Israel, karena Tuhan tidak lagi menjadi pelindung, jadi perisai dalam hidupnya. Sebab firman-Nya dilecehkan, firman-Nya disepelekan, firman-Nya dianggap sebuah itu tidak memiliki arti apa-apa lagi.
dalam kitab Amsal berkata, siapa yang meremehkan firman, dia akan menanggung akibatnya. Kita mau belajar membentengi diri dari segala keadaan melalui terang firman Allah sebagai perisai hidup. Tak kala kita menghadapkan sesuatu terpikat, terseret, baik itu kekayaan yang kita tahu tidak benar, yang kita tahu itu tidak sejalan dengan kebenaran firman Allah, yang mungkin tersembunyi, yang mungkin tertutup rapi, tidak diketahui banyak orang, tapi melalui terang firman Allah kita tahu bahwa Allah itu ada dan melihatnya, sehingga melahirkan hidup kita untuk mampu menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Kita mampu menjaga hati kita untuk membangun diri dengan takut kepada Tuhan. Baik itu dalam perdagangan, dalam usaha kita sehari-hari, baik itu dalam pelayanan. Jangan menjadikan pelayanan ada kesempatan untuk kita memperoleh keuntungan dan cara-cara yang tidak benar. Walaupun Allah berfirman dan berjanji bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan umatnya, dia tidak akan pernah meninggalkan hamba-hambanya. Dia akan menjamin siapa yang percaya pada batu hidup itu tidak akan dipermalukan. Pada kondisi yang sedemikian yang berbagai ini, firman Tuhan datang kepada kita, pergunakanlah perisai hidup sehingga kita tidak tertipu oleh tipu daya dari si jahat itu. Pada saat dia melepaskan anak panah itu, semua dapat diruntuhkan. Tidak ada satupun anak panah itu tertancap dalam hati dan pikiran kita. Tapi sebaliknya, dengan perisai hidup itu kita kampu kalahkan itu, dan kita akan tetap terus berjalan dalam pelindungannya, dalam kekuatannya, dalam berkatnya, yang pada akhirnya kita tidak hanya mendengar akan Allah yang dahsyat, kita tidak hanya mengetahui akan Allah yang begitu luar biasa, tapi setiap kita boleh menikmati, setiap kita boleh merasakan dahsyatnya Tuhan kita, dan kita boleh melihat sungguh dia bukan Tuhan yang dahsyat di masa lampau, dia tetap Tuhan yang dahsyat saat ini sampai selama-lamanya. Sebab firman Allah berkata dalam Ibrani 13 ayat 8, dia tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan mengajar kepada kita, Tuhan mengingat kepada kita, pergunakanlah perisai hidup. Kalau perisai hidup itu sudah mulai terlepas, sudah mulai tidak lagi dalam genggaman kita, mari bersama-sama kita datang, Tuhan, aku ambil lagi. Aku akan pegang kuat-kuat untuk menjadikan perisai hidup itu selalu melekat dalam diri kita. Atau mungkin perisai hidup itu tidak diminyaki, tidak diurapi seperti yang pernah ada pada perisai hidup dalam pribadi Saul. Hari ini kita berkata, Tuhan, urapi aku. Nah, Tuhan merencanakan kepada kita bukan untuk dipermalukan. Pada saat sudah datang berkata kepada Tuhan, Tuhan, perisaiku sudah tidak ada minyak urapanmu, perisai imanku sudah tidak ada lagi minyak urapanmu. Kiranya engkau mengurapi, seperti dikatakan dalam kitab Efesus, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman itu, akan dapat kita dapat memadamkan dari segala anak panah yang telah dilontarkan dari si jahat itu. Kiranya firman Allah memberkati kita, untuk kita tidak menjadi takut dan gelisah, tapi kita maju di tengah-tengah peperangan dengan perisai hidup yang diminyaki oleh Allah, yang Allah sendiri berkenan menjadi pelindung bagi kita dan membentengi hidup dengan terang firman Allah. Kita dapat berkata, aku tidak akan mati, tapi aku hidup dan aku akan menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Amin. Kiranya firman Allah yang menolong kita, memberkati kita dengan kesederhanaan dan keterbatasan dan waktu yang sangat singkat ini. Kiranya firman Allah boleh memberikan pencerahan, firman Allah boleh memberikan pengharapan, sukacita bagi kita, dan firman Allah ini boleh melahirkan suatu kekuatan bagi setiap kita melangkah dalam menghadapi apapun. Terpujilah Allah yang oleh anugerahnya berkenan menampakkan diri bahwa dialah perisai hidup kita yang luar biasa. Mari kita tunduk hati kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengenal akan Allah yang kami tahu di dalam nama Yesus Tuhan adalah Allah yang setia, yang telah menampakkan diri kepada Abraham nenek moyang kami, dan telah terbukti firman-Mu bukan basa-basi. Di tengah segala keadaan, di tengah segala situasi, di tengah-tengah segala sesuatu yang melampaui kekuatan dari nenek moyang kami Abraham mampu telah melewati semua itu dan kemenangan yang luar biasa, karena Engkau telah berkenan menjadi perisai dalam hidupmu. Kiranya Engkau pun menjadi perisai dalam hidupku ya Tuhan.
Untuk kami pun boleh menjalani hari-hari hidup kami. Untuk kami warnai pula dengan kemenangan-kemenangan seperti yang pernah Engkau lakukan kepada nenek moyang kami. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya perisai ini melekat dalam hidup kami melalui terang firman Allah. Untuk kami tidak akan tertipu. Untuk kami tidak akan disesatkan dengan segala tipu daya dari segala kelicikan yang ada. Tapi sebaliknya kami mampu mentelajangi semua. Dan kami tidak akan terseret dan terpikat oleh segala keadaan apa yang menyesatkan dan merugikan kami. Tapi senantiasa hidup kami selalu terpikat oleh firman Allah. Dan kami percaya lewat hati yang selalu terpikat oleh firman Allah, janjimu dalam firmanmu adalah iya dan amin. Kalau kami berjalan terus menempatkan kebenaranmu menjadi barisan depan kami akan melihat kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kami. Tolong domba-dombamu, kawanan jemaatmu Tuhan, yang Kau telah percayakan bagi hamba untuk hamba gembalakan, baik kepada orang-orang percaya, seberapa banyak mereka mendengar firman Allah ini, kiranya penggenapan janji Allah sebagai perisai hidup itu boleh menjadi nyata atas mereka juga, dan kesediaan kami, kesadaran diri kami untuk kami mempergunakan perisai itu dengan sikap hidup yang tidak membangun jarak dengan Tuhan, tapi senantiasa dekat dan senantiasa intim dengan Tuhan, dan senantiasa terus kami dalam kontrol firman Allah. Terpuji namamu, memberkati pemberitaan firman Allah ini, memberkati setiap yang mendengarkannya. Kami bersyukur, kami berterima kasih, karena Engkau sungguh amat baik bagi setiap kami. Di akhir ibadah ini ya Tuhan, kami mau berdoa buat setiap jemaat-Mu yang telah Kau percayakan bagi hamba untuk hamba gembalakan. Berdosa bagi hamba untuk hamba berhenti mendoakan mereka semuanya, dan mengajarkan jalan yang baik dan lurus bagi mereka. Hamba berdoa kiranya kasih karunia anugerah yang besar yang tercurah oleh Bapa di sorga dan putranya Yesus Kristus Tuhan boleh melimpahi setiap anak-anak-Mu dengan penuh damai dan sejahtera, dan persoalan Roh Kudus ada menyertai mereka semua mulai hari ini sampai Maranatha, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus boleh memberkati setiap mereka semuanya. Haleluya, amin.